Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufiq Rizky Yunanto, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Saya seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dari Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Baik, yang selanjutnya, mata kuliah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah observasi dan wawancara. Dalam observasi dan wawancara ini, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi dari mata kuliah observasi wawancara ini apa saja. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah ini apa saja. Kemudian sistem pembelajaran, terus yang keempat adalah materi pembelajaran, lalu yang kelima metode pembelajaran, lalu yang keenam adalah sistem penilaian, terakhir adalah video pembelajaran dari mata kuliah observasi dan wawancara. Baik, yang pertama identitas mata kuliah, nama mata kuliah observasi dan wawancara, lalu kode mata kuliah 140535501, jumlah SKS adalah 3 SKS, mata kuliah ini untuk mata kuliah semester 3, semester gasal tahun 2022-2023, kemudian sifat mata kuliah ini adalah wajib, mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah observasi dan wawancara ini adalah mata kuliah perkembangan anak dan remaja, kemudian mata kuliah psikologi umum. Baik, deskripsi mata kuliah ini fokus pada pemahaman dan penerapan teori psikologi dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Mahasiswa akan mempelajari prinsip dasar dari observasi dan wawancara dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mahasiswa akan ditugaskan untuk melakukan observasi dan wawancara, lalu membuat laporan hasil observasi dan wawancaranya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada beberapa hal. Capaian pembelajaran mata kuliah yang paling utama adalah mahasiswa mampu menerapkan teori-teori dasar dari observasi dan wawancara untuk memahami perilaku manusia dari berbagai macam setting, dari setting klinis, setting pendidikan, dan setting bio. Lalu mahasiswa mampu melakukan pencatatan hasil observasi dan wawancara dan melaporkannya secara etis tentunya ya. Lalu sub capaian pembelajaran yang pertama adalah 2 minggu pertama memahami teori dasar dulu terkait dengan observasi dan wawancara. Lalu sub capaian pembelajaran yang kedua adalah dalam 1 minggu menganalisis observasi dan wawancara dalam setiap setting. Lalu yang ketiga merancang panduan observasi dan wawancara sesuai settingnya. Yang keempat melaksanakan observasi dan wawancara sesuai setting. Yang terakhir atau yang kelima, membuat interpretasi dan mempertanggungjawabkan hasil observasi dan wawancara dalam bentuk laporan yang etis. Nah, berikutnya terkait dengan materi pembelajaran apa saja sih yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Pertama adalah pemahaman observasi dan wawancara itu apa, karena ini untuk mahasiswa semester 3 tentunya harus dipahami dulu ya, bahwa observasi dan wawancara ini merupakan metode pengumpulan data. Lalu yang kedua adalah memahami bahasa-bahasa verbal dan non-verbal dalam manusia. Lalu macam-macam perilaku, ada perilaku overt dan perilaku covert. Kemudian ada latihan terkait dengan pemahaman mengenai dasar-dasar observasi dan wawancara. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai sistem pembelajaran dalam mata kuliah observasi dan wawancara ini ada dua, yaitu secara sinkronus, lalu yang kedua adalah secara asinkronus. Yang pertama, sinkronus artinya kuliah akan diselenggarakan secara virtual dengan menggunakan media Zoom dan tatap muka secara onsite, tergantung dari kondisi pandemi COVID seperti apa, kayak gitu ya, jika dimungkinkan. Lalu yang kedua adalah secara asinkronus, kuliah bisa menggunakan Ubaya Learning Space. Nanti mahasiswa akan diberikan tugas-tugas atau mengenai materi-materi latihan yang akan dimasukkan dalam Ubaya Learning Space yang merupakan LMS yang dimiliki oleh Universitas Surabaya. Jadi mahasiswa bisa tetap belajar melalui Ubaya Learning Space. Selanjutnya dalam metode pembelajaran ada 4 yang akan dilakukan. Pertama, dengan ceramah, dosen akan menyampaikan materi pembelajaran. Lalu yang kedua adalah diskusi kelompok. Mahasiswa akan melakukan analisis kasus yang akan diberikan oleh dosen yang sifatnya adalah blind case. Kemudian yang ketiga adalah role play. Mahasiswa akan praktik observasi dan wawancara di dalam kelas maupun turun lapangan. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tutorial. Mahasiswa dan dosen mendiskusikan mengenai tugas akhir individu. Gitu. Jadi laporan ini sifatnya individual, nanti mahasiswa akan melakukannya secara individu.
Sistem penilaian dalam mata kuliah observasi wawancara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ujian tertulis dan yang sifatnya pilihan ganda maupun IC. Bobotnya adalah 35%, 17,5% di UTS, dan 17,5% di UAS. Terkait dengan pemahaman dasar observasi dan wawancara itu seperti apa. Lalu yang kedua, tugas laporan observasi dan wawancara, serta laporan integrasi dari observasi wawancara. Nah, ini bobotnya paling besar, yaitu 50%, 20 observasi, 20% wawancara, dan 10%-nya adalah integrasi. Gitu. Karena observasi wawancara ini merupakan mata kuliah terapan, jadi praktiknya akan lebih besar proporsinya. Lalu yang terakhir adalah praktik FGD, atau Focus Group Discussion. Di sini mahasiswa diminta untuk praktik sebagai moderator FGD, dan ini bobotnya adalah 15%. Kriterianya dari dia bisa melakukan perannya sebagai fasilitator tepat dalam merancang FGD dan akhirnya bisa menyimpulkan hasil dari FGD. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran dari materi prinsip dasar observasi dan wawancara yang dilakukan di pertemuan yang pertama. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baik. Semangat ya teman-teman ya, walaupun ini masih pagi-pagi, kita kuliah gitu untuk mata kuliah observasi dan wawancara. Oke, baik. Ini kita masuk ke pertemuan pertama ya teman-teman. Mungkin kalian masih bertanya-tanya gitu ya, apa sih observasi dan wawancara? Nah, di mata kuliah ini, di pertemuan pertama, kita akan coba mengulik gitu ya, terkait dengan observasi dan wawancara itu apa sih, kayak gitu ya. Oke, kita masuk yang pertama dulu teman-teman. Baik, nah ini adalah materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini terkait dengan apa sih? Terkait dengan observasi gitu. Apakah observasi itu sama dengan menonton TV? Atau yang kedua, wawancara. Apakah wawancara itu sama dengan ngobrol dengan teman kayak gitu ya? Kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas mengenai apakah observasi wawancara itu bisa sebagai sebuah alat ukur gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa sebetulnya yang akan kita ukur melalui observasi dan wawancara. Terus yang terakhir, bagaimana cara kita melakukan sebuah pengukuran dalam observasi dan wawancara. Oke, next. Baik, ini saya mau tanya nih ke kalian semuanya, ya. Kalau menurut kalian, apakah menonton TV itu sama dengan observasi? Yuk, ada yang bisa berpendapat, teman-teman, silakan. Bisa jadi, Bu. Oke, bisa jadi ya, bisa jadi menonton TV itu observasi gitu. Nah, sekarang yang kedua adalah ngobrol dengan teman. Apakah ngobrol dengan teman itu termasuk wawancara kalau menurut kalian? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi juga ya? Bisa jadi ya? Oke, baik. Nah, kalau menonton TV itu sama dengan observasi, kemudian ngobrol dengan teman itu juga disebut wawancara, berarti yang namanya observasi dan wawancara itu seperti dalam kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih, observasi itu apa yang benerannya? Apakah semudah itu kalau kita nonton TV itu disebut observasi, atau sebenarnya seperti apa? Kayak gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita memahami observasi, observasi itu mencakup lima sensis, gitu ya. Ada kita itu mendengar, kemudian kita itu melihat, membau, kemudian kita menyentuh, dan kita merasa, gitu. Jadi kalau dibilang yang namanya observasi itu ya nggak cuma sekedar melihat kayak gitu. Jadi kalau kalian di sini melakukan meraba, kemudian kalian itu mendengar, atau kemudian kalian itu membau kayak gitu, ya itu juga disebut dengan observasi. Jadi yang namanya observasi itu tidak hanya kalau kalian melihat dengan mata kalian aja gitu, dengan mata telanjang kayak gitu. Tapi kalau kalian itu merasa, kemudian kalian itu bisa menyentuh kayak gitu, itu juga disebut dengan observasi kayak gitu, ya. Oke, nah ini kalau definisi secara singkat, kalau misalnya saya coba jelaskan gitu ya, secara lebih lengkapnya kayak gitu. Kalau kita lihat, observasi itu adalah metode pengumpulan data, gitu, ya, metode pengumpulan data yang sifatnya sistematik,
gitu. Nah, tadi kalau misalnya nih tadi ya teman-teman menyampaikan bahwa observasi itu ya nonton TV Pak, kayak itu. Kemudian wawancara itu ngobrol dengan teman gitu. Wah, ternyata kalau dilihat dari definisi di sini enggak juga ya, teman-teman ya, kayak gitu. Karena yang namanya observasi itu ternyata butuh satu hal yang sifatnya sistematik. Kayak gitu, ya. Nggak hanya kita itu melihat, maka itu observasi. Kayak gitu. Karena ada pola perilaku yang mau kita lihat gitu di situ, ya. Fenomenanya apa? Kayak gitu, ya. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai observasi gitu ya, teman-teman. Terus kalau kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Kalau dari observasi dan wawancara, apa sih yang kita akan dapatkan? Yang pertama, kalau kita lihat di sini, observasi dan wawancara kita bisa mendapatkan mengenai sampel perilaku manusia seperti apa, gitu ya. Karena kalau kita belajar di psikologi ya teman-teman ya, kalau kita belajar di psikologi itu ya kita mau mengukur yang namanya perilaku kayak gitu. Ilmu psikologi aja udah abstrak kayak gitu ya. Ilmu yang abstrak itu apakah bisa diukur Pak kayak gitu misalnya kan. Gitu. Ya tentunya bisa kayak gitu. Makanya kita ada yang namanya salah satu metode dalam pengumpulan data itu disebut dengan observasi dan wawancara gitu. Dan juga gini teman-teman, catatan yang paling bawah yang bisa kalian lihat di sini adalah wawancara dan observasi itu tidak selalu berupa angka gitu, tapi juga bisa berupa data-data yang sifatnya deskriptif gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya gitu. Oke. Kita lanjut di sini. Kalau kita bagi menjadi dua, data dalam observasi itu ada dua hal kayak gitu ya. Ada data kuanti dan data kualitatif. Gitu. Mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Bahwa ternyata data kuantitatif ada angka gitu ya. Kemudian bisa dihitung gitu ya. Misalnya tadi gitu ya. Dayu bertanya 1 kali kayak gitu. Nah, itu berarti observasi secara kuantitatif kayak gitu. Kemudian kalau data kualitatif kita bisa melihat bahwa kita mendeskripsikan nih gitu. Kalau misalnya ada orang angkat tangan kayak gitu. Itu kan dideskripsikan ya, dideskripsikan bahwa subjek mengangkat tangan kanannya ke atas kayak gitu. Itu adalah deskripsi data kualitatif gitu ya. Jadi tidak hanya angka aja yang kita hitung gitu ya dalam observasi, tapi juga kita bisa mendeskripsikan mengenai data kualitatifnya. Terus, nah ini kita sekarang tebak-tebakan nih teman-teman ya, gitu. Yuk sekarang kalau teman-teman bisa menebak dari nomor 1 sampai 5, nomor 1 dulu. Usia itu termasuk dalam observasi apa? Apa data kuantitatif atau kualitatif? Kalau menurut kalian? Usia. Langsung open mic aja. Kuanti kayaknya. Kuantitatif ya. Kuantitatif, Pak. Kuantitatif ya. Oke. Kemudian yang kedua, banyaknya teman dekat. Kuantitatif. Kuantitatif. Kuantitatif ya, karena banyaknya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kedekatan hubungan. Termasuk apa nih? Kualitatif ya. Yang keempat, perasaan nyaman. Itu data kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif ya. Oke. Kemudian yang kelima, yang terakhir nih, banyaknya uang yang dimiliki. Kuantitatif. Kuantitatif ya. Oke. Good. Berarti teman-teman sudah paham ya, mana data yang kuantitatif dan kualitatif. Oke, Wendy Raisen, silakan. Ya Pak, saya izin bertanya ya Pak. Boleh, silakan. Jadi perasaan nyaman kok menurut saya masuknya di kuanti ya Pak. Soalnya saya pernah ngisi kayak alat ukur ada angka-angkanya gitu Pak. Mungkin skala punyanya kakak kelas, terus dia nulisnya kuantitatif gitu Pak. Dia ngukur kenyamanan saya dengan pacar saya gitu Pak. Jadi maksudnya kuali atau kuanti ya Pak? Oke. Nah, pertanyaan bagus dari Wendy ya. Jadi gini, memang kalau kita melihat namanya alat ukur itu kan banyak ya, alat ukur dalam psikologi kayak gitu. Dalam metode pengukuran itu kita mengenal ada namanya observasi dan wawancara gitu ya. Kemudian kita mengenal ada namanya tes psikologi, kemudian kita mengenal namanya kuesioner atau skala gitu. Dalam skala itu pun juga ada yang namanya skala sikap kayak gitu. Kalau itu skala sikap gitu, maka itu bisa mengukur nih gitu ya terkait dengan perasaan kalian
gitu. Tapi kalau dalam ilmu observasi, gitu ya, kalau dalam ilmu observasi kita membedakannya adalah dari itu bisa dihitung atau tidak, gitu. Kalau itu bisa dihitung, maka itu kuantitatif, gitu. Tapi kalau observasinya itu nggak bisa dihitung, hanya bisa dideskripsikan, perasaan nyaman itu, ya berarti itu kualitatif, kayak gitu. Jadi mungkin yang dimaksud Wendy tadi adalah itu termasuk dalam skala sikap, gitu ya di situ, ya. Oke, begitu ya, Wendy ya, sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Oke ya. Makasih, Pak. Oke, thank you, Benny. Oke, saya lanjut ya, teman-teman ya. Baik, terus yang selanjutnya adalah betulkah observasi dan wawancara itu masuk dalam alat ukur, gitu ya. Oke, nah ini seperti yang tadi saya sampaikan, observasi itu merupakan metode pengumpulan data, gitu. Yang namanya mengumpulkan data itu ya, ini mungkin akan relate kalau kalian nanti pas ngambil skripsi ya, teman-teman ya, gitu. Kalau kalian pas nanti ngambil skripsi itu kan kalian diminta nih pakai apa metode apa gitu, kuantitatif atau kualitatif, kan gitu ya. Terus cara pengumpulan datanya seperti apa? Apakah kalian pakai kuesioner atau pakai skala gitu ya, atau kalian pakai observasi atau pakai wawancara kayak gitu. Nah, observasi di sini itu termasuk dalam salah satu metode pengumpulan data kayak gitu ya. Yang mungkin kalau di psikologi itu lebih familiar kalau itu dilakukan di metode penelitian kualitatif ya, teman-teman, metodologi penelitian kualitatif kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau itu mau dilakukan di kuantitatif pun juga bisa kayak gitu ya. Oke, ini prosesnya ya. Kalau kita amati dari observasi gitu. Observasi itu kan assessment gitu. Ada dua hal nih teman-teman yang mungkin poin paling utama kalau kita itu mau melakukan pengumpulan sebuah data. Ini tujuannya buat apa dulu? Pertama, yang namanya observasi itu kan harus ada tujuannya. Apakah tujuannya itu untuk penelitian atau tujuannya itu untuk diagnostik? Kayak gitu ya. Kalau tujuannya untuk penelitian, artinya ya ini untuk kepentingan ilmiah gitu. Kalian ingin ada kontribusi nih untuk keilmuan gitu, untuk ada sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan psikologi gitu di situ. Nah, sebaliknya kalau diagnostik, ini biasanya kalau di profesi nih, gitu ya. Kalau di keprofesian, di profesi psikolog itu observasi itu sering kali digunakan untuk keperluan diagnostik gitu. Jadi untuk menentukan apakah kamu ini kena depresi atau enggak, terus kamu kena bipolar atau enggak, kamu kena kecemasan atau enggak, dan lain sebagainya, masalah-masalah psikologis atau gangguan psikologis kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk di ranah S1 seperti ini, tentunya kita enggak untuk diagnostik dulu kayak gitu ya. Diagnostik nanti kalau kalian mau ngambil ke program profesi psikolog, nanti baru kita membahas observasi di diagnostik gitu ya. Tapi kita fokusnya di sini untuk penelitian karena untuk S1 itu kan ya kalian akan menjadi seorang ilmuwan psikologi kayak gitu ya. Nanti kalau kalian sudah dapat gelar sarjana. Nah, terus ini sekilas saja terkait dengan apa sih yang diobservasi, itu ada pakaian, gaya rambut gitu ya, tadi sudah saya sampaikan. Terus mengenai menyilangkan kaki, language behavior kayak gitu, itu juga diamati juga gitu. Gerakan tubuh itu juga diamati kayak gitu ya. Terus kalau physical location, nah ini paling penting nih. Ini kan sekarang eranya digital gitu ya. Siapa sih yang di sini nggak pernah yang namanya naik Gojek gitu ya, atau ojek online gitu ya. Aduh, malah menyebut merek nih gitu ya. Naik ojek online kayak gitu ya di situ. Nah, kalau kalian naik ojek online gitu ya di situ, itu kan ada yang namanya personal space ya, gitu. Nggak mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang baru pertama kali nih naik ojek online, nggak kenal nih drivernya siapa. Apakah mungkin orang itu akan langsung dekat, langsung meluk drivernya kayak gitu misalnya, gitu. Itu kan nggak mungkin gitu ya, gitu. Karena ada personal space di situ, gitu. Beda kalau itu misalnya kalian naik motor sama pacar kalian, kayak gitu. Pasti udah ada kedekatan, gitu. Itu jaraknya itu udah beda gitu ya di situ. Nah, itu juga kita observasi gitu ya dalam ilmu observasi dan wawancara gitu ya teman-teman. Gitu. Ini yang bisa diobservasi yang lain gitu ya. Nanti bisa dilihat bahwa ternyata ada objek fisik gitu ya, merek sepatu gitu ya, itu nanti bisa menunjukkan status sosial ekonomi kayak gitu. Terus juga sekarang karena eranya sudah digital, kalian juga bisa observasi terkait dengan status Instagramnya teman kalian atau story gitu ya, gitu, atau postingannya teman kalian kayak gitu ya. Karena sekarang itu banyak ya teman-teman itu yang posting di story, curhat di story kayak gitu ya. Itu bisa menjadi bahan kita dalam observasi sebenarnya.
Nah, terus ini singkat aja ya, teman-teman ya. Coba kalian perhatikan di sini. Kalau menurut kalian, apa sih yang bisa diobservasi secara kuantitatif gitu di sini? Yang bisa diobservasi secara kuantitatif apa? Kalau kalian lihat di sini. Yuk, coba diamati dulu. Banyaknya hewan, Pak. Oke, betul, Marcel. Banyaknya hewan, ya. Yang lain kalau kualitatif, apa sih yang bisa kalian deskripsikan gitu di sini? Coba diperhatikan nih. Yuk. Perasaan pengemudinya, Pak. Oke, betul, perasaan pengemudinya gitu, ya. Nah, jadi sampai sini sudah bisa dipahami ya, teman-teman ya. Bedanya observasi kuantitatif dan kualitatif gitu. Mudah kan jadi cara memahaminya nih kayak gitu. Ya, nanti tinggal prakteknya aja gitu kan di situ. Terus juga hati-hati ya, kalau kita itu mau observasi itu nanti ada mengandung yang namanya inferensi gitu teman-teman. Inferensi itu ya kita sudah menginterpretasikan gitu terkait dengan amatan kita gitu. Karena seringkali kan kita bilang gini gitu ya, Weni itu orangnya baik gitu. Nah, itu udah inferensi gitu ya. Loh baiknya tuh dari mana? Ya menurutku Pak kayak gitu. Itu udah interpretasi. Padahal kalau kita observasi ya kita itu kan perilaku yang menurut kamu baik dari Weni itu perilakunya yang dia seperti apa kayak gitu ya. Misalnya Weni sering traktir teman-temannya kayak gitu ya. Sering itu pun juga harus dideskripsikan lagi. Dalam sehari Weni traktir berapa kali? 10 kali itu misalnya dalam sehari teman-temannya. Sehingga kalian nanti kalau dalam interpretasi observasi bisa menyimpulkan bahwa Weni itu orangnya baik kayak gitu misalnya ya. Tapi kalau observasi kita harus menghindari yang namanya bias-bias seperti itu, gitu ya. Gitu. Nah, terus ini kita singkat aja nih. Kita ambil yang 3 teratas dulu, gitu. Terdapat orang-orang di tepi pantai. Kalau menurut kalian ini observasi atau inferensi? Observasi, Pak. Observasi. Observasi, Pak. Observasi ya, karena jelas ya, orang-orangnya jelas, gitu ya, tepi pantainya jelas. Sekarang, ada yang memakai kaos merah, kaos putih, kaos kuning, mereka hendak pergi menaiki perahu. Yuk. Observasi. Observasi, yakin? Inferensi. Inferensi. Oke, kalau inferensi kenapa nih? Soalnya kita nggak tahu mereka mau ngapain alasannya hendak pergi. Tentu Oke, hendak pergi. betul Inggit. Sarifah tadi mau menyampaikan apa? Kurang lebih sama, Pak. Sama ya, gitu. Karena ada hendak pergi menaiki perahu. Gitu. Itu kan kita nggak tahu ya kalau dia arahnya itu ke perahu. Dia beneran mau naik atau enggak? Jangan-jangan dia cuma mau lihat-lihat aja, gitu kan? Kayak gitu. Jadi ini termasuk inferensi ya, teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, itulah yang kenapa kita itu harus menghindari namanya inferensi karena takutnya ada mengandung yang namanya bias, gitu ya, teman-teman. Gitu. Makanya kalau kalian observasi harus hindari yang namanya kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengandung interpretasi bahwa dia orangnya baik, dia mau pergi ke pasar, dia mau belanja di pasar, gitu ya. Kalau kalian itu tahu dia pergi ke pasar, belum tentu dia belanja kan. Siapa tahu dia di pasar cuma mau lihat-lihat, gitu ya, atau dia di pasar mau cari jodoh, gitu misalnya kayak gitu kan. Karena kan tujuannya beda-beda, kayak gitu. Nah, itu yang harus hati-hati, gitu ya. Kalau kita mau observasi dan wawancara, gitu ya nantinya ya, kayak gitu. Gitu. Dan juga kalau kita mau observasi, kita harus perhatikan juga apakah orang itu sudah punya kedekatan personal dengan kita atau enggak, gitu. Oke. Nah, sekarang wawancara nih, gitu. Kalau wawancara, tadi kan ngobrol dengan teman itu wawancara, gitu. Wawancara itu kan pengambilan data, terus ada proses yang interaktif antara 2 orang atau lebih, gitu. Itulah yang disebut dengan wawancara. Nah, ini ada 2. Kalau kita sebut wawancara itu bisa dilakukan oleh 2 orang, gitu ya, secara on-site atau tatap muka, gitu, misalnya face to face, kayak gitu. Atau wawancara melalui telepon, kayak gitu ya. Ini fungsi wawancara sebagai metode primer, pelengkap dan kriterium, gitu ya teman-teman ya. Artinya wawancara itu sebagai pemeriksaan psikologis untuk kepentingan penelitian, kayak gitu ya.
sebagai pelengkap dari pemeriksaan psikologis, gitu ya. Karena yang namanya wawancara itu nggak bisa berdiri sendiri ya, teman-teman. Itu harus dilengkapi dengan observasi tadi ya, gitu. Atau nanti kalau kalian belajar alat tes psikologi, itu harus dilengkapi juga dengan alat tes psikologi, gitu. Biar akurat gitu ya maksudnya, gitu. Nah, ini data-data yang diperoleh ya, tentang ekspresi wajah, gitu ya. Kemudian keringat bercucuran, kayak gitu ya, mengayuh dengan cepat, gitu. Membunyikan bel sepeda dan lain sebagainya, gitu ya. Bersepeda roda 2 sambil bernyanyi, gitu. Ini yang akan kita dapatkan nih dari gambar ini gitu ya di situ, teman-teman. Oke. Ini data yang dikumpulkan perilaku overt dan covert. Nah, ini yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Overt itu apa sih, Pak? Covert itu apa sih? Nah, ini akan kita simpan dulu ya, rasa penasaran kalian biar nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, kayak gitu. Nah, di pertemuan selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas mengenai perencanaan, kemudian apa saja sih yang harus masuk dalam perencanaan, kemudian pertanggungjawaban ilmiah dan etika dalam observasi dan wawancara, kemudian keterampilan yang perlu kita kuasai, gitu ya. Oke, ini akan kita sampaikan di pertemuan kedua. Nah, dari sini teman-teman ada pertanyaan mungkin satu, gitu mungkin karena waktu kita sudah mepet. Silakan, apakah ada teman-teman? Ada? Permisi Pak, mau tanya Oke, Pak. silakan nanya. Iya kan tadi Pak Taufik kalau nggak salah bilang kalau observasi dan wawancara itu sangat esensial buat kita sebagai seorang praktisi psikologi gitu ya Pak. Nah itu Betul. emangnya seberapa sering dipakai Pak CO dan W ini? Oke, pertanyaan yang bagus nih dari Ani. Nah, kalian sebagai mahasiswa semester 3, gitu ya. Observasi dan wawancara ini kan merupakan metode yang baru pertama kali kalian pelajari, kayak gitu, ya. Jadi kalau bisa dibilang observasi dan wawancara itu akan kita pakai terus-menerus, kayak gitu, ya. Kalau sejauh saya pelajari terkait dengan ilmu observasi dan wawancara itu jauh bisa dipercaya sih, kalau kalian sudah bisa menguasainya dibandingkan dengan tes psikologi. Kenapa? Tes psikologi itu cukup banyak tes psikologi yang udah out of date, gitu ya. Kayak misalnya nanti kalau kalian belajar tes SP, tes WB, gitu, itu konten-kontennya udah jadul banget tuh dari segi bahasa, kayak gitu. Nah, sedangkan observasi wawancara itu memang butuh keterampilan yang terasah dari orang yang melakukan observasi dan wawancara, gitu. Jadi jangan takut, apakah aku bisa nggak ya Pak untuk observasi dan wawancara? Tentunya bisa, kayak gitu. Dan seberapa sering tentunya bakal sering kalian pakai, gitu. Nggak hanya nanti kalau kalian jadi psikolog ya, tetapi kalau kalian nanti menjadi seorang peneliti atau kalian menjadi sarjana psikologi di dunia HRD atau kalian itu untuk tumbuh kembang anak, itu akan jauh lebih kepake untuk observasi wawancara. Karena instrumennya itu ada di dalam diri kita sendiri. Observasi wawancara. Tadi kan kita sudah pahami, wawancara, caranya gimana sih Pak? Ya pakai mulut kalian, instrumennya kan ada di kalian, gitu ya. Observasi, kalian punya panca indera. Ya, instrumennya ada di dalam tubuh kalian, gitu. Jadi sehari-hari pasti akan kepake. Gitu ya, Anya ya. Gitu. Baik Pak, makasih Pak. Oke, thank you. Baik, saya rasa itu ya, teman-teman ya, untuk hari ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Nanti untuk materi selanjutnya tentang overt-covert, kemudian bagaimana merencanakan observasi wawancara akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih, Pak.